Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo great people, kembali lagi dengan saya Salsabila Nurul Hasanah yang akan memberikan dan membahas materi mengenai IP address dan subnetting. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengalamatan IP address dan subnetting. Pada video sebelumnya, kita sudah sedikit membahas mengenai IP address. Kita ulas kembali. IP address adalah pengalamatan jaringan yang terhubung ke internet. Setiap device seperti laptop, komputer, handphone, dan lain-lain memiliki IP address agar bisa saling berkomunikasi. Lalu apa yang disebut dengan subnetting? Di sini, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Sebelum kita membahas cara menghitung subnetting, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai IP class full dan juga IP classless. Kita langsung saja ke pengertiannya. Kelas full adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, dan E untuk menentukan network dan host ID tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR untuk menentukan network dan host dengan prefix. Lalu apa bedanya dengan prefix? CIDR itu salah satu teknik dari subnetting, yaitu classless interdomain routing. Sebelum adanya classless, classful ini menjadi salah satu metode yang digunakan dalam CIDR adalah salah satu teknik dari subnetting. CIDR adalah salah satu teknik dari subnetting, yaitu classless interdomain routing. Sebelum adanya classless, classful ini menjadi teknik yang digunakan dalam membagi subnetting. Tetapi karena classful ini sudah ditetapkan, kelas-kelasnya terkadang membuat rumit suatu perusahaan atau perusahaan jaringan yang lingkungannya masih sedikit atau kurang memadai. Sedangkan classless ini tidak terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR. Kita bisa menentukan network dan jumlah jaringan yang pas skalanya untuk perusahaan atau jaringan yang kita punyai. Classless ini menggunakan CIDR dan juga VLASM. Maka dari itu, saya juga akan membahas mengenai VLASM dan CIDR. Seperti yang sudah disebutkan tadi, CIDR itu classless interdomain routing adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu subnetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet max dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Kesimpulannya, CIDR itu metode untuk menghitung prefix atau total IP. Sedangkan VLASM adalah variable length subnet max, adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLASM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLASM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Jadi perbedaan antara CIDR dan juga VLASM adalah tadi itu CIDR metode untuk menghitung prefix atau total IP. Jadi fokusnya hanya untuk menghitung prefixnya dan juga total IP. Sedangkan VLASM ini sama saja sebenarnya, namun perhitungannya ini lebih kompleks dan juga lebih rinci.
Di sini saya akan bahas sedikit mengenai blok subnet. Blok subnet ini seperti identitas pada suatu jaringan IP address, di mana IP itu adalah alamat, lalu subnet mask ini diibaratkan seperti kode pos, di mana setiap alamat pasti memiliki kode pos. Lalu paket C dalam subnet mask ini terdiri dari 25 sampai 32. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas konsep VLSM. VLSM itu pemecahan IP yang semakin rinci atau semakin kecil daripada CIDR. Selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep VLSM. VLSM ini adalah pemecahan IP yang semakin rinci atau kecil dibanding dengan CIDR. Lalu apa yang akan dicari pada VLSM ini? Yang pertama yaitu ada network atau blok subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Misalnya di sini ada sebuah lab. Nah, seperti ini lab. Lalu di dalam lab ini ada 6 ruangan. Nah, ini sudah 6. Kita tandain. Di masing-masing ruangan ini memiliki misalnya 3 komputer. Ini ruang 2, ini ruang 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Nah, masing-masing ini berfungsi untuk menandai sebuah jaringan. Lalu yang kedua yaitu ada host, alamat IP yang dipakai perangkat, PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Yang terakhir, yang ketiganya yaitu broadcast, alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Jika dianalogikan, network itu adalah lab, lalu PC itu seperti hostnya, di mana pada setiap PC ini terdapat yang namanya broadcast. Kemudian pada perhitungan VLSM kali ini kita langsung saja menggunakan contohnya, yaitu 192.16.12.90/27. Untuk prefix atau total IP di sini kita tandai dengan angka 1 seperti ini. Ini kan 27, berarti ini kan 25, 26, dan ini 27 sampai di 32. Lalu yang ininya kita tandainya dengan angka 0. Kenapa angka 0? Karena tadi kita itu hanya sampai 27, tidak menggunakan rumus sampai ke 32 atau sampai di rumus 1. Bilang angka 1 ini adalah bilangan biner yang akan kita gunakan nanti. Kita harus ingat di sini angka 1 dan 0-nya itu ada berapa. Pada network atau blok subnet di sini sudah tertera cara untuk menghitungnya, yaitu 256 dikurangi total IP sama dengan X. X ini apa teman-teman? Nah, X ini adalah hasil dari pengurangannya. Kita langsung saja cari total IP atau prefixnya. Tadi kan ini angka satunya itu ada 3. Berarti 128, 64, dan 32 itu kita tambah ya. 128 ditambah 64 ditambah 32. Tambah hasilnya itu berapa? 8, 4, 10, 14. Ini 12. Hasilnya 224. Nah, 224 ini adalah prefix yang bisa kita gunakan. Lalu setelah ini kita langsung cari blok subnetnya, yaitu 256 dikurangi dengan 2
24 yang tadi prefiksnya sesuai dengan rumus. Hasilnya adalah 32. Di sini sisa 2 pangkat N sama dengan N. 2 pangkat N sama dengan N ini apa? 2 pangkat network sama dengan network. Dimana N-nya ini kan 2 N-nya itu kan pangkat. Nah, ini tuh angka satunya tadi ada berapa? Ada 3, berarti di sini kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Lalu N-nya itu tadi adalah 1. Hasil dari binernya. Lalu apa bedanya 32 dan 8 ini? 32 dan 8 ini sama-sama akan digunakan, tapi 32 ini akan dibuat diagram atau tabel perhitungan. IP address itu dimulai dari 0 sampai ke 255. Makanya di network itu kita mulai awalannya dari angka 0. Pada tabel ini kita akan membuat angka dengan kelipatan 32. Misalnya 32 ini ditambah 32. Maka hasilnya adalah 64. Nah, begitu seterusnya sampai ada 8 network ya di bawahnya sampai ke 8. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan membuat tabel IP agar lebih efisiensi yang terdiri dari network, host, dan juga broadcast. Di sini sudah ada tabelnya, ini network, ini host, dan ini broadcast. Nah, untuk network ini dimulai awalnya dari 0, karena IP tadi itu dari 0 sampai 10255. Setelah itu selanjutnya adalah kelipatan dari 32. 32 ditambah 32, 64. 64 tambah 32, 96. Dan seterusnya sampai ada 8 network jika dihitung. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada host. Hostnya ini 1 sampai 30. Kenapa 1 sampai 30? Jadi angka host itu adalah setelah angka network dan sebelum angka broadcast. Setelah angka 0 itu kan 1 dan sebelum angka broadcast itu adalah 30, seperti itu. Broadcastnya jika di hitungan awal itu tadi ditambah 1, maka di sini akan dikurangi 1. Agar mempermudah, 32 dikurangi 1 hasilnya 31. 64 dikurangi 1 hasilnya 63. Nah, 96 kita kurangi 1 jadi 95. 128 kita kurangi 1, 127. 160 kita kurangi 1 jadi 159. 192 kita kurangi 1 jadi 191. 224 kita kurangi 1 jadi 223. Dan yang terakhir ini diisi dengan 225 karena tadi IP itu diawali dengan 0, diakhiri dengan 225. Kita isi hostnya sebelum angka 30, setelah angka 32 itu tadi adalah 33, sebelum broadcast yaitu 62. 65 sampai 94. 97 sampai 126. 129 sampai 158. 161 sampai 190. 193 sampai 222. Nah, kenapa sih di host itu
hanya sampai 7 networknya, karena di sini sudah ada 24 dan 28. Sudah sangat pas sekali, diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 225. Begitulah tabel IP yang membuat kita lebih efisiensi. Dari tabel ini kita bisa menentukan bahwa IP 192.16.12.90/27 itu ada di network ke-3 ya, di 64, di host 65 sampai 94. Nah, inilah manfaat dari tabel, membuat kita lebih efisiensi. Untuk materi kali ini kita sudah membahas mengenai IP address, subnetting, IP classful, classless, CIDR, relay SM. Kita sudah belajar menghitungnya, bahkan membuat tabel IP-nya. Setelah ini saya akan memberikan sebuah soal. Nah, ini adalah soalnya 192.16.12.10/25. Kita akan langsung saja mencari subnet max-nya. Di sini karena slice-nya 25, kita akan tandai di 128 di angka 1 saja, karena termasuk ke dalam IP kelas C, maka cara penulisan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, ini cara penulisan subnet max-nya. Kita cari network atau blok subnetnya, yaitu 256 dikurangi 128, maka hasilnya adalah 128. Nah, karena ini hanya ada satu tanda, maka 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi, networknya adalah kelipatan 128 yang hanya terdiri dari 2 blok subnet. Lalu kita akan cari hostnya. Hostnya yaitu 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 karena di sini ada 7 angka yang tersisa. Jadinya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Lalu dikurangi 2, hasilnya adalah 126. IP ini termasuk ke dalam network yang ke-1. Nah, masuknya. Hasil dari soal 1 dengan IP 192.16.12.10/25, subnet max-nya yaitu 255.255.255.128. Network atau blok subnetnya kelipatan 128 yang hanya terdiri dari 2 blok subnet. Hostnya itu 126, broadcast-nya 127. Ada di network keberapakah tadi? Yaitu network ke-1. Selanjutnya, saya juga akan memberikan soal kedua, yaitu contoh sebuah kasus. Misalkan, di sini terdapat sebuah lab komputer yang terdiri dari 30 komputer. Prefiks berapakah yang sesuai dengan kebutuhan komputer ini? Karena dalam menentukan IP, kita tidak boleh terlalu kurang atau terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu berlebihan dalam menentukan IP address. Lebih baik kelebihan tapi sedikit, karena jika kita terlalu berlebihan maka akan sama saja menghamburkan IP address tersebut. Kita pakai saja misalkan di sini soal IP-nya tuh 192.16.12.10/27. Nah, seperti ini.
/27. Jika kita ingin menentukan prefiksnya, kita lihat dari rumus yang tadi. Kita lihat dari rumus. 128 itu sama dengan 25. 64 sama dengan 26. 32 sama dengan 27. 16 sama dengan 28. Kita bisa lihat di sini yang paling mendekati yaitu di 27. Di sini slice-nya 27 yang cocok dan sesuai dengan komputer 30 komputer di sebuah lab. Nah, seperti itu penyelesaian dari soal yang kedua. Selesai kita mengerjakan sebuah soal 1, soal 2, kita akan lanjut membahas mengenai blok subnet. Blok subnet ini jika diibaratkan adalah sebuah ruangan atau sebuah kelas, di mana antara ruangan-ruangan ini tidak akan bisa saling berkomunikasi karena terhalang oleh tembok. Misalnya di sini ada sebuah ruangan, kita bikin ruangannya. Nah, di sini bikin ada 6 kelas atau 6 ruangan. Ini ruangan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini ruangan 6. Misalkan di ruangan 1 ini sedang ada guru. Nah, ruangan 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak akan tahu guru dan ruangan 1 ini sedang belajar apa, sedang membahas apa, karena ada sebuah tembok dan mereka sudah berbeda ruangan, jadi tidak akan bisa saling berkomunikasi. Begitu juga dengan blok subnet. Jika kita berbeda blok subnet, maka tidak akan bisa saling berkomunikasi. Kita tidak akan tahu pesan apa sih yang dikirim. Maka agar bisa saling berkomunikasi, kita harus sama blok subnetnya. Kita akan coba bahas bagaimana sih blok subnet ini saling berkomunikasi di Cisco. Di dalam Cisco ini ada yang disebut dengan switch. Ini switch dan juga disebut dengan router. Ini switch dan ini router. Apa sih perbedaannya? Switch adalah perangkat jaringan yang bisa menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan lainnya hanya dalam blok subnet yang sama. Misalkan di sini kita akan membuat sebuah ruangan. Ruangan satunya ini kita akan menggunakan 3 PC. Nah, lalu kita akan menggunakan, setiap ruangan itu akan menggunakan switch ya. Ini switch yang kedua atau ruangan yang kedua sama dengan 3 PC. Dengan 3 PC, 1, 2, dan juga 3. Kita akan hubungkan dengan kabel. Nah, ini kita akan coba menghubungkan ke PC 1, lalu di ruang 2 juga kita hubungkan dengan kabel. Nah, ini kita ke PC 5, lalu ke PC 6. Nah, di antara kedua ruangan ini sebenarnya ini sudah berbeda dengan blok subnet. Walaupun subnet maksnya sama, tapi jika kita berbeda blok subnet, maka itu tidak akan bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa saling berkomunikasi antara blok subnet? Yaitu dengan menggunakan router. Bisa menghubungkan kedua blok subnet, maka inilah perbedaannya dari switch dan juga router. Kita akan hubungkan switch ini ke router dan juga switch ini ke router. Nah, jika seperti ini, maka kedua blok subnet pasti akan bisa saling berkomunikasi jika sudah dikonfigurasi. Maka setelah ini kita akan belajar mengenai banyak hal ya, seperti cara mengkonfigurasi, VLAN dan trunking, model jaringan, dan lain-lain.
Nah, jadi seperti ini antara kedua blok subnet ke-1 dan juga blok subnet kedua. Jika ini disebut dengan ruangan, maka keduanya disebut dengan blok subnet yang bisa saling berkomunikasi jika adanya dengan router. Nah, seperti itu. Setelah ini kita akan mengimplementasikan alamat IP pada jaringan komputer secara langsung. Kita di sini tidak akan menggunakan switch terlebih dahulu. Kita akan menggunakan 2 PC saja. Ini PC 0 dan ini PC satunya. Kita juga akan menggunakan network 1 dan network 2 saja. Ini bisa disebut dengan jaringan sederhana. Kita klik PC-nya, kita ke desktop, setelah itu kita IP konfigurasi, kita masukkan IP-nya yaitu 92.16.12.1. Lalu ini 224. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan dari PC satunya juga. Desktop konfigurasi, kita masukkan IP-nya 192.16.12.2. Nah, ini kita ganti 224. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, ini sudah. Lalu kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1. Klik PC 0, kita ke command prompt. Di sini kita ping 192.16.12.2 karena ke PC 1. Kita enter. Nah, di sini reply. Kalau reply itu tandanya sudah berhasil. Kita coba ping lagi dari PC 1 sekarang ke PC 2. Ke command prompt, kita ping 192.16.12.2.1. Oke. Nah, di sini juga reply. Artinya sudah bisa atau sudah berhasil berkomunikasi. Karena di sini sudah bisa, kita lanjut akan menggunakan switch. Di sini kita gunakan switch-nya. Switch ini mempunyai banyak port ya teman-teman. Ada yang beberapa jenis. Kita akan tambahkan PC-nya. Kita gunakan switch. Dan kita akan tambah 3 PC. Nah, di sini kita konfigurasi dulu ke desktop, ke IP konfigurasi kita masukkan 192.16.12.3 karena ini adalah PC ketiganya. Lalu 225 kita 224. Nah, ini sudah. Lalu X saja kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, ini tuh cara atau tips biar bisa menghubungkan kabel tanpa perlu bolak-balik, yaitu kita perlu CTRL lalu kita tekan kabelnya. Nah, ini langsung bisa. Seperti ini. Lalu kita akan coba ping. Kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 3. Atau ke PC 2 ya. Ke command prompt 1 ping 192.16.12.3. Nah, ini sudah reply. Tandanya sudah berhasil. Lalu kita coba juga dari PC satunya ke PC 3. Command prompt kita ping 192.16.12.3.
Nah, ini juga sudah berhasil. Oke. Nah, ini begitu ya cara mengimplementasikan alamat IP kepada sebuah jaringan. Terakhir, saya akan mengimplementasikan IP address router. Di sini topologi jaringannya sudah dibuat yang terdiri dari router, switch, dan juga PC. Ada ruangan 1 dan juga ruangan 2 yang saling berbeda blok subnet. Kita akan mengkonfigurasi agar bisa saling berkomunikasi. Di sini untuk PC-PC-nya kita harus masukkan IP address-nya dan juga subnet max-nya. Ini bisa dilihat. Nah, seperti ini. Setelah ini kita akan konfigurasi di routernya. Cara ini yang bisa membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Kita klik routernya di tab CLI. Nah, seperti ini. Pertama, kita akan ketik enable conte untuk kita konfigurasi. Untuk masuk ke mode konfigurasi. Lalu interface G01. Nah, interface G01 ini yang di sini, interface G01 pada ruangan pertama. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1 dan juga subnet max-nya. Ini adalah IP yang akan dimasukkan di router. Lalu no shutdown, kita ulangi tapi dengan interface G01, masukkan IP address-nya, subnet max-nya, lalu no shutdown. Nah, setelah ini kita juga harus masukkan default gateway-nya. Default gateway ini adalah IP yang dari router tadi. Yang kita pakai di router ini harus kita masukkan di default gateway. Ini karena sudah dimasukkan, kita akan coba ping dari PC1 ke PC1 di ruangan ke-2. Kita lihat. Oke. Kita ping ke command prompt. Ping 192.168.2.2. Nah, ini artinya reply, artinya sudah bisa saling berkomunikasi. Kita juga akan coba dari PC1 ke PC2 yang ada di ruangan ke-1. Nah, di sini reply dari pingan PC 2 dari ruangan 2 ke PC 2 di ruangan ke-1. Nah, seperti ini. Cukup sekian materi yang saya bahas mengenai IP address dan subnetting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.